got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts on the block. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Darmadesa Atarik dengan NPM F1G023082. Sebagai orang tua, menghadapi anak yang tiba-tiba mengalami kejang saat demam tentu sangat mengkhawatirkan dan menakutkan. Banyak orang tua yang panik dan bingung harus melakukan apa saat menghadapi situasi ini. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami dengan baik apa itu kejang demam, bagaimana mengenalinya, dan yang terpenting, bagaimana cara menanganinya dengan tepat. Pada video kali ini, saya akan membahas secara mendalam tentang definisi kejang demam, klasifikasinya, bagaimana dokter mendiagnosis kondisi ini, bagaimana prognosis atau perjalanan penyakitnya, serta tata laksana yang tepat saat menghadapi kejang demam. Mari kita pelajari sama-sama. Mari kita mulai dengan memahami apa itu kejang demam. Kejang demam atau dalam istilah medis disebut febrile seizure adalah bangkitan kejang yang terjadi pada anak saat mengalami demam. Kondisi ini paling sering terjadi pada anak usia 6 bulan hingga 5 tahun dengan puncak kejadian pada usia 18 bulan. Kejang demam umumnya dipicu oleh kenaikan suhu yang cepat. Biasanya saat suhu tubuh mencapai di atas 38 derajat Celcius. Penyebab demam bisa bermacam-macam, mulai dari infeksi virus yang ringan seperti flu biasa hingga infeksi bakteri. Yang menarik, kejang seringkali terjadi di awal demam, bahkan kadang menjadi gejala pertama yang menandakan anak mengalami demam. Penting untuk diingat bahwa kejang demam berbeda dengan epilepsi. Kejang demam terjadi khusus saat anak mengalami demam, sementara epilepsi adalah kondisi di mana kejang bisa terjadi kapan saja tanpa dipicu oleh demam. Sekitar 2 hingga 5% anak di bawah usia 5 tahun pernah mengalami kejang demam, sehingga bisa dikatakan bahwa kondisi ini cukup umum terjadi. Selanjutnya, mari kita bahas klasifikasi kejang demam. Kejang demam dibagi menjadi 2 tipe utama, kejang demam sederhana dan kejang demam kompleks. Pertama, mari kita bahas tentang kejang demam sederhana. Ini adalah tipe yang paling umum terjadi, mencakup sekitar 80 hingga 85% dari seluruh kasus kejang demam dengan ciri-ciri adalah yang pertama, kejang berlangsung singkat, kurang dari 15 menit. Kejang bersifat umum atau general, artinya melibatkan seluruh tubuh. Gerakan kejang biasanya simetris di kedua sisi tubuh. Berikutnya hanya terjadi 1 kali dalam 24 jam. Anak akan pulih dengan cepat setelah kejang. Dan ciri-ciri yang terakhir adalah tidak ada kelainan neurologis yang tersisa setelah kejang. Kedua, ada kejang demam kompleks yang terjadi pada sekitar 15 hingga 20% kasus. Karakteristiknya meliputi yang pertama, kejang berlangsung lebih lama, yaitu lebih dari 15 menit. Yang kedua, bisa terjadi berulang dalam 24 jam. Yang ketiga, kejang bersifat lokal atau parsial, artinya hanya terjadi pada bagian tubuh tertentu. Berikutnya, mungkin disertai kelainan neurologis. Setelah kejang, bisa terjadi gerakan yang tidak simetris antara sisi kanan dan kiri tubuh. Masa pemulihan bisa lama, dan terakhir berisiko lebih tinggi untuk terjadi komplikasi. Bagaimana dokter mendiagnosis kejang demam? Diagnosis akan ditegakkan melalui beberapa tahapan pemeriksaan yang menyeluruh. Pertama, dokter akan melakukan anamnesis atau wawancara mendalam tentang yang pertama, riwayat kejang secara detail, kapan mulai, berapa lama, bagaimana gerakannya. Kemudian ada riwayat demam, kapan mulai, berapa suhunya, apa gejalanya. Kemudian ada riwayat penyakit sebelumnya, riwayat kejang dalam keluarga, riwayat kehamilan dan persalinan, riwayat tumbuh kembang anak. Kedua, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh yang pertama itu untuk mencari penyebab demam, memeriksa tanda-tanda infeksi, menilai kesadaran anak, memeriksa tanda rangsang selaput otak, menilai fungsi saraf pusat, memeriksa tanda-tanda trauma, dan dalam beberapa kasus dokter mungkin akan memerlukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan elektrolit, pemeriksaan gula darah, EEG atau rekaman aktivitas listrik otak, fungsi lumbal jika dicurigai ada infeksi selaput otak, CT scan atau MRI kepala jika diperlukan. Semua pemeriksaan ini bertujuan yang pertama itu tujuannya untuk memastikan diagnosis kejang demam, mencari penyebab demam, menyingkirkan kemungkinan penyakit serius lainnya, menentukan tipe kejang demam, dan merencanakan penanganan yang tepat untuk kejang demam ini. Bagaimana perjalanan penyakit kejang demam? Secara umum, prognosisnya sangat baik dan orang tua tidak perlu terlalu khawatir. Beberapa hal penting tentang prognosis kejang demam. Yang pertama, sebagian besar anak-anak, sekitar lebih dari 95% akan tumbuh dan berkembang tanpa
gangguan. Resiko untuk menjadi epilepsi sangat kecil, yaitu kurang dari 1% pada kejang demam sederhana. Kejang demam biasanya akan berhenti dengan sendirinya setelah anak berusia lebih dari 5 tahun. Meskipun kejang demam bisa berulang, hal ini tidak menyebabkan kerusakan otak. Kemampuan belajar dan kecerdasan anak juga tidak akan terpengaruhi. Risiko kematian sangat kecil, hampir sama dengan anak-anak yang tidak pernah mengalami kejang demam. Sekarang mari kita bahas bagian yang sangat penting dari video ini, yaitu bagaimana terlaksana atau penanganan kejang demam. Kita akan membaginya menjadi 2 bagian, penanganan saat kejang sedang berlangsung dan perawatan setelah kejang. Pada saat kejang sedang berlangsung, inilah yang harus dilakukan. Yang pertama, dan yang terpenting, tetap tenang. Kepanikan justru bisa membuat penanganan menjadi tidak tepat. Yang kedua, segeralah baringkan anak di tempat yang aman. Jauhkan dari benda-benda keras atau tajam, letakkan di permukaan yang datar, dan bila memungkinkan, berikan alas yang lembut. Kemudian yang ketiga, miringkan kepala anak ke samping untuk mencegah tersedak, memudahkan keluarnya air liur, memastikan jalan napas tetap terbuka. Yang keempat, longgarkan pakaian yang ketat, terutama di sekitar leher. Kemudian yang kelima, perhatikan dan catat dengan teliti, yaitu berapa lama kejang itu berlangsung, bagian tubuh mana yang kejang, gerakan-gerakan yang terjadi, dan yang keenam, yang tidak boleh dilakukan, yaitu jangan memasukkan apapun ke dalam mulut anak, jangan mencoba menghentikan gerakan kejang, jangan memberikan minum saat kejang, dan yang ketujuh, segeralah bawa ke UGD. Jika kejang berlangsung lebih dari 5 menit, kejang berulang, dan anak tidak sadar setelah kejang berhenti. Kemudian ada perawatan di rumah setelah kejang. Yang pertama itu penanganan demam. Berikan obat penurun panas sesuai dosis yang dianjurkan dokter. Lakukan kompres hangat di ketiak, leher, dan lipatan paha. Gunakan pakaian yang tipis yang menyerap keringat. Jaga suhu ruangan agar tidak terlalu panas. Kemudian ada yang kedua, perawatan umum. Pastikan anak mendapat cairan yang cukup untuk mencegah dehidrasi. Berikan ASI atau minum secara bertahap setelah anak sadar sepenuhnya. Pantau suhu tubuh anak secara teratur. Perhatikan tanda-tanda bahaya yang mungkin muncul. Untuk pencegahannya, yang pertama, ikuti jadwal kontrol yang dianjurkan dokter. Berikan obat secara sesuai resep dengan tepat. Terus jangan memberikan obat anti kejang tanpa resep dokter. Dan siapkan rencana tindakan jika kejangnya berulang. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai penyakit kejang demam pada anak. Dan ingatlah bahwa meskipun menakutkan, dengan penanganan yang tepat dan cepat, kejang demam umumnya tidak berbahaya dan memiliki prognosis yang baik. Jangan ragu untuk segera membawa anak ke dokter atau UGD jika mengalami kejang demam. Semoga informasi ini bermanfaat dalam memahami dan menangani kejang demam pada anak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.